Halo, Sobat Bola Indonesia. Sepak bola memang selalu jadi topik yang hangat diperbincangkan. Apalagi ketika kita bicara tentang pemain-pemain yang luar biasa. Namun, akhir-akhir ini, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Berita-berita palsu alias hoax tentang pemain naturalisasi mulai bermunculan, bahkan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Salah satu contohnya adalah kabar bahwa Lamine Yamal, pemain muda Barcelona yang kini membela timnas Spanyol, akan dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Atau berita tentang Ayase Ueda, striker timnas Jepang, yang diklaim sudah sepakat bergabung dengan Garuda. Topik sepak bola Indonesia saat ini banyak yang hangat dibicarakan. Yang pertama, tentu saja timnas putri Indonesia yang baru saja menjuarai Piala ASEAN Cup, yang mempertegas bahwa kita adalah raja sepak bola di Asia Tenggara. Menyusul persiapan timnas putra Indonesia yang akan mengarungi kejuaraan serupa, yang kali ini diwakili oleh Garuda Muda usia 23. Yang menuai kritik dan polemik dari peserta lain yang menganggap Indonesia menjatuhkan level kejuaraan dengan tidak mengirimkan timnas seniornya. Semuanya kita pending demi menyampaikan info penting ini yang sebenarnya sudah sering disampaikan oleh channel-channel lain yang bahkan lebih besar, dan channel televisi nasional. Juga konfirmasi dari pihak timnas sendiri bahwa pemberitaan tentang para pemain negara lain yang memang pemain bintang terkenal dan menjadi bagian dari timnas negaranya masing-masing itu seolah telah pindah kewarganegaraan dan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Berita-berita seperti ini jelas tidak masuk akal, bahkan dari sudut pandang apapun. Tapi anehnya, banyak yang percaya dan menyebarkan tanpa berpikir dua kali. Hari ini, mari kita bahas dengan tenang, sekaligus belajar bagaimana memilah informasi agar kita tidak mudah tertipu. Pertama, mari kita pahami apa itu naturalisasi dalam sepak bola. Naturalisasi adalah proses di mana seorang pemain asing mengubah kewarganegaraannya untuk memenuhi syarat membela sebuah tim nasional. Dalam konteks Indonesia, proses ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, baik dari FIFA maupun aturan negara kita sendiri. Sekarang, mari kita lihat berita tentang Lamine Yamal dan Ayase Ueda. Yamal, yang saat ini adalah salah satu pemain muda terbaik di Eropa, sudah menjadi pemain inti timnas Spanyol. Secara logis, tidak ada alasan bagi seorang pemain dengan prospek luar biasa seperti dia untuk meninggalkan negaranya dan menjadi warga negara Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk Ayase Ueda. Sebagai striker timnas Jepang, ia sudah memiliki karir yang mapan di negara dengan ekosistem sepak bola yang sangat kompetitif. Berikut contoh lain tentang kabar dan info ngawur dan tak bisa dipertanggungjawabkan alias berita bohong adalah 1. Vinicius Junior, pemain Real Madrid asal Brasil. Terdapat informasi palsu yang menyebutkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dan akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Faktanya, klaim ini tidak benar. 2. Joao Piroy, pemain Leeds United asal Belanda. Muncul narasi yang menyebutkan bahwa ia telah resmi pindah kewarganegaraan menjadi Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia. Namun, setelah ditelusuri, klaim ini tidak terbukti kebenarannya. Ketiga, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, pemain Belanda yang dikabarkan dinaturalisasi oleh Indonesia. Beredar informasi bahwa media China menyebut naturalisasi mereka tidak sah. Namun klaim ini ternyata hoaks. Keempat, Virgil van Dijk, pemain Liverpool asal Belanda. Beredar video yang mengklaim bahwa ia menyatakan siap membela timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai naturalisasi pemain tersebut. Kelima, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang dikabarkan akan menaturalisasi 150
pemain asing untuk timnas Indonesia. Namun, Erick Thohir membantah klaim ini sebagai hoaks dan fitnah. Dan masih banyak lagi berita-berita ataupun nama pemain sepak bola negara lain dan pemain nasional negaranya yang selalu dikaitkan dengan program naturalisasi pemain Indonesia. Info terakhir yang kita dengar adalah All Romani bersama dengan Hidma Adsen terbang langsung dari Belanda, gabung latihan timnas di Myanmar. Ini berita terlalu bohongnya. Bahkan nama terakhir itu kan belum dinaturalisasi. Liga-liga di Eropa juga sedang sibuk jadwal pertandingan. Takkan mungkin melepaskan pemainnya untuk bermain membela timnas di pertandingan yang bukan kalender FIFA. Ini informasi sangat menyesatkan. Berita seperti ini jelas mustahil. Tapi kenapa bisa menyebar luas? Salah satu alasannya adalah minimnya literasi digital di kalangan masyarakat kita. Banyak yang hanya membaca judul tanpa mengecek kebenarannya. Selain itu, beberapa pihak mungkin sengaja membuat berita ini untuk mencari sensasi atau mendapatkan perhatian. Sobat bola, sebagai penggemar sepak bola, kita punya tanggung jawab untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Berikut beberapa tips agar kita tidak mudah terjebak oleh berita hoax. Pertama, periksa sumber informasi. Pastikan berita yang Anda baca berasal dari media kredibel atau sumber resmi. Kedua, jangan percaya judul sensasional. Banyak berita hoax dibuat dengan judul yang menarik tapi menyesatkan. Ketiga, cek fakta. Luangkan waktu untuk membandingkan informasi dengan sumber lain. Keempat, berpikir kritis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah berita ini masuk akal? Sobat bola, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan, bukan memecah belah. Sebagai penggemar, mari kita gunakan kecintaan kita pada sepak bola untuk hal yang positif. Jangan biarkan berita-berita palsu mengaburkan pandangan kita atau menimbulkan perpecahan. Ingat, di era digital ini, kita punya kekuatan untuk menyaring informasi dan menyebarkan kebenaran. Jadilah bagian dari perubahan yang lebih baik. Dan mari bersama-sama membangun komunitas sepak bola Indonesia yang cerdas dan berintegritas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang sepak bola dengan cara yang sehat dan mendidik. Sampai jumpa di video berikutnya.